Bab 665. Dari ingatan Ye Qingsheng, kami mengetahui bahwa penculikan Xia Qingyue memang diperintahkan oleh Ye Xinghan, dan ayahnya, Ye Meixi, penguasa kuil, tidak mengetahuinya. Selain itu, Ye Xinghan sangat mementingkan Xia Qingyue. Dia awalnya ingin pergi ke Frozen Cloud Asgard secara langsung, tetapi karena kemacetan Xuan Gong tiba-tiba mengendur dan dia harus mundur, Ye Qingsheng dan Ye Ziyi datang. Mengapa Ye Xinghan ingin menangkap Xia Qingyue? Terlebih lagi, ingatan Ye Qingsheng dapat memastikan bahwa Ye Xinghan memang belum pernah melihat Xia Qingyue. Setengah tahun yang lalu, nama Xia Qingyue bahkan tidak pernah disebutkan. Domain pedang surgawi yang perkasa, Penatua. Yun Ce terdiam untuk waktu yang lama, dan sebuah nama tiba-tiba terlintas di benaknya. Ling Kun, Jasmine, Yun Ce bertanya sambil mengerutkan kening. Kembali di turnamen pemeringkatan Blue Wind, ketika kamu memberitahuku bahwa Xia Qingyue memiliki hati berlapis es dan salju, dan 9 tubuh indah yang misterius, kamu mengatakan itu, tubuh mengkilap es dan salju, miliknya hati seharusnya tidak muncul di pesawat ini, jadi tidak ada yang bisa mengenalinya. Tapi tubuh 9 Xuan yang indah mungkin ditemukan oleh orang lain. Petik 2. Jadi menurutmu Ye Xinghan ingin menculik Xia Qingyue karena 9 tubuh indahnya yang misterius? Jasmine berkata dengan tenang, itu benar. Yun Ce mengangguk dan berkata, Ye Xinghan mengetahui tentang keberadaan Xia Qingyue dari seorang tetua dari Mighty Heavenly Sword Domain. Dan, Frozen Cloud Asgard pada dasarnya terisolasi dari dunia luar sepanjang tahun, dan itu murid jarang meninggalkan istana. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan 4 tanah suci. Namun, memang ada satu orang di antara 4 tanah suci yang telah melihat Xia Qingyue, dan dia juga berasal dari domain pedang Tianjian yang perkasa. Petik 2, itu terjadi di Villa Tianjian 5 tahun yang lalu. Dalam turnamen pemeringkatan angin biru yang diadakan. Ling Kun dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Petik 2, dalam ingatan orang bernama Ye Qingsheng ini, ada lebih banyak kenangan tentang Ling Kun ini, daripada yang berasal dari wilayah pedang surgawi yang perkasa. Siapapun, di alam pedang surgawi yang perkasa, hanya mereka yang telah memasuki ranah alam mendalam yang berdaulat yang memenuhi syarat untuk menjadi tetua. Namun kekuatan mendalam Ling Kun hanya berada di tingkat ke-6 dari alam pedang surgawi yang perkasa. Alam Baksuan, namun dia ditunjuk sebagai tetua resmi di alam pedang perkasa Tianmiti. Alasannya meskipun kekuatannya yang dalam sedikit rendah, dia sangat banyak akal, atau dengan kata lain sangat licik. Dia memiliki kota yang sangat dalam. Dia memainkan peran sebagai lembaga pemikir di wilayah pedang surgawi perkasa. Dia sangat dipercaya dan dihargai oleh ahli pedang Xuan Yuan Wentian. Semua orang di wilayah pedang surgawi perkasa tidak hanya para tetua tidak membencinya karena dia adalah seorang penatua meskipun kekuatannya yang sangat rendah, tetapi mereka semua dengan sengaja berteman dengannya. Selain itu, dia juga orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar wilayah pedang surgawi yang perkasa, dan pengetahuannya sangat luas. Wilayah pedang surgawi yang perkasa ketika seseorang perlu menjalankan misi karena ada kejadian penting, kebanyakan dari mereka adalah Ling Kun. Informasi tentang Ling Kun dalam ingatan Ye Qingsheng membuat Yun Ce diam-diam ketakutan. Dia dan Ling Kun bertemu 2 kali, sekali di Tianjian Villa dan sekali di Divine Phoenix Empire. Saat berada di Villa Tianjian, Ling Kun berinisiatif untuk berbicara dengannya di depan umum dan mengundangnya untuk bergabung dengan domain pedang Tianjian yang perkasa. Pada saat itu, kekuatan mendalam Yun Ce rendah, dia tidak memiliki latar belakang, dan dia tidak memiliki reputasi. Namun Ling Kun membuat tindakan yang mengejutkan dan membingungkan semua orang. Yun Ce memikirkannya saat ini, dan itu menunjukkan bahwa penglihatan Ling Kun sangat kejam. Dalam turnamen pemeringkatan 7 kerajaan dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, Gu Chang Zhenren yang berstatus sangat tinggi hadir di tempat suci Kaisar, Tuan Muda Ye Xinghan hadir di Istana Ilahi Matahari dan Bulan, dan Jin Feng Hengkong hadir di Istana Tertinggi. Istana Laut, Ye Xinghan semua takut pada Ji Qianru. Hanya wilayah pedang surgawi yang perkasa yang telah mengirim penatua yang lebih rendah seperti Ling Kun. Sekarang aku memikirkannya, bukan wilayah pedang surgawi yang perkasa tidak tertarik di Bahtera Xuan kuno. Tapi Ling Kun memiliki kemampuan mencocokkan yang cukup. Jika Anda memiliki temperamen pendiam, mata berbisa, sangat mendalami kota, dan memiliki pengetahuan luas, maka kemungkinan besar Anda akan mengetahui keberadaan 9 tubuh indah misterius Anda.
Jasmine pernah berkata bahwa karakteristik penting dari 9 tubuh yang sangat indah adalah pengabaiannya terhadap hukum. Ketika Xia Qingyue bertarung dengan Ling Yun, menghadapi klon roh pedang Ling Yun, dia menggunakan kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi untuk menampilkan alam mendalam Raja Domain Awan Es tempat bakat dapat digunakan. Ling Kun yang hadir, secara alami menyaksikannya sepenuhnya. Jika dia menemukan 9 tubuh indah misterius milik Xia Qingyue, maka semuanya akan mudah dijelaskan. Jasmine berkata dengan tenang, tubuh 9 Suan yang indah adalah kuali pelatihan yang luar biasa. Jika Ling Kun benar-benar menemukan tubuh 9 Suan yang indah milik Xia Qingyue, mengapa dia tidak mengambilnya untuk kesenangannya sendiri, atau memberikannya kepada seseorang dari yang perkasa wilayah pedang surgawi, tetapi ingin mengungkapkannya kepada orang-orang di Istana Matahari dan Bulan? Petik 2. Sederhana sekali. Yun Ce berkata dengan suara rendah, tubuh indah 9 Suan jarang terjadi dalam 10.000 tahun. Jika dia menggunakannya sendiri, dia akan dihukum oleh pedang surga yang perkasa setelah dia ditemukan. Para petinggi di domain tersebut tidak puas dan bahkan marah. Dan jika itu diserahkan kepada pembangkit tenaga listrik tertinggi dari domain pedang Tianjian yang perkasa, hanya kesalehan yang harus dibayarkan seorang bawahan kepada atasannya, dan paling banyak dia akan mendapat hadiah. Tetapi jika diserahkan kepada Ye Xinghan, ini benar-benar berbeda. Petik 2. Ye Xinghan mempraktikkan semacam budidaya ganda keterampilan jahat. Hampir semua orang yang mengetahui keberadaan 4 tempat suci mengetahui hal ini. Dia diam-diam menculik sejumlah besar wanita setiap tahun untuk digunakan sebagai kuali pelatihan. Dan jika Anda mendengar tentang 9 misteri tubuh Linglong, pasti akan menjadi sangat gembira, tidak peduli resikonya. Jadi Ling Kun tidak menyerang Xia Qingyue, dia juga tidak memberitahu domain pedang surgawi yang perkasa, tetapi memberitahu Ye Xinghan. Alasan mengapa Ye Xinghan baru mengetahuinya setengah tahun yang lalu, seharusnya begitu bahwa Ling Kun hanya memberitahunya keberadaan 9 tubuh indah misterius, tetapi tidak memberitahu Ye Xinghan siapa pemilik 9 tubuh indah misterius itu, dan mengangkat taruhan yang sangat tinggi. Hingga setengah tahun yang lalu, Ye Xinghan akhirnya mengumpulkan chip dan mendapatkan nama dan lokasi Qingyue dari Ling Kun. Saat Yun Ce berbicara, alisnya berkerut semakin erat, karena semakin dia berpikir ke arah ini, semakin dia merasa mungkin. Ling Kun, Yun Ce menggumamkan nama itu dengan suara rendah, dan memberi tanda berbahaya di hatinya. Selain itu, dari ingatan Ye Qingsheng, Yun Ce juga mendapat informasi yang mengejutkannya. Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi sebenarnya belum mati, dan muncul kembali setelah bahtera misterius kuno menghilang 3 tahun lalu, melepaskan kekuatannya dari Zetian. Dia menekan dan mengejutkan orang-orang di 4 tanah suci dan menghukum Ye Xinghan. Apa yang terjadi? Feng Shuir berkata secara pribadi bahwa Dewa Phoenix telah lama menghilang. Feng Feiyan, tetua agung dari Sekte Ilahi Phoenix, juga berkolusi dengan Ye Xinghan karena hilangnya Sekte Ilahi Phoenix. Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalamnya? Tapi, tidak peduli apa, bahkan jika Dewa Phoenix benar-benar masih hidup, Kekaisaran Phoenix Suci harus membayar 10 kali lipat atas menginjak-injak kerajaan angin biru. Istana Ilahi Sun Moon, mengapa disebut Istana Ilahi Sun Moon? Wajah Murong Qiansui menjadi sedikit pucat. Dia marah, bingung, dan panik tak terkendali. Itu adalah Istana Ilahi Sun Moon, salah satu dari 4 istana utama, kota-kota di benua Tianshuan. Tanah suci nomor 1, keberadaan paling puncak di seluruh benua Tianshuan, belum lagi menghadapinya, mendengar namanya saja akan membuat Anda merasakan tekanan yang berat. Kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan matahari bulan istana surgawi, kami bahkan belum melakukan kontak yang paling sederhana. Mengapa mereka menyerang kami? Istana Ilahi Matahari Bulan, bagaimana bisa seperti ini? Mata Chu Yueli kosong seperti kabut. Bukan hanya Frozen Cloud Asgard, ini adalah nama yang cukup untuk membuat hampir semua kekuatan di benua Tianshuan putus asa. Tujuan dari Istana Matahari dan Bulan masih relatif samar untuk saat ini, namun kebenarannya akan terungkap suatu hari nanti. Yun Ce menghadap gadis-gadis itu dan berkata dengan tenang, kedua penguasa istana meninggal karena bencana ini. Apa yang harus dilakukan? Kamu memikirkan tentang Istana Matahari dan Bulan sekarang. Istana Ilahi pasti sangat membencinya, dan orang-orang yang dikirim oleh Istana Matahari dan Bulan juga mati di tanganku. Tujuannya tidak tercapai, tetapi rusak. Istana Ilahi Matahari dan Bulan tidak akan pernah menyerah. Sampai saat ini,
jika Istana Abadi Awan Beku kita ingin berada di bawah bayang-bayang Istana Matahari Bulan, hanya ada dua cara yang harus ditempuh. Petik 2. Ketua Istana, tolong jelaskan. Mendengarkan kata-kata Yun Che, mata semua orang menjadi serius dan serius. Cara pertama adalah mengevakuasi wilayah es dan salju. Yun Che berkata perlahan, kedua belas orang itu semuanya mati di sini. Dengan amarah Ye Xinghan, dia pasti akan marah. Kedatangan orang-orang dari Istana Dewa Bulan telah membuat Istana Abadi Awan Beku berada dalam bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, tempat ini tidak lagi cocok untuk ditinggali. Meninggalkan wilayah es salju, memandangi es dan salju yang tak berbatas di depan mata, dan melihat bunga es Suehu yang familiar, mata mereka bergetar dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Murong Qiansui menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Istana, kami semua mengerti apa yang Anda katakan. Jika kami terus tinggal di sini, bencana yang lebih besar akan datang kapan saja. Menghadapi Istana Matahari dan Bulan, kekuatan kami tidak memiliki cara untuk bersaing. Tapi, Frozen Cloud Asgard kita telah ada di sini selama ribuan tahun. Telah ada di sini selama ribuan tahun. Sumber daya, ingatan, teknik, warisan, fondasi, dan bahkan sisa-sisa nenek moyang kita semuanya ada di sini. Dan dari segi lingkungan, mereka mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi di dunia ini. Ke tempat yang lebih cocok untuk berlatih Frozen Cloud Art dan Frozen and Divine Art daripada di sini. Jika kita semua pergi, tempat ini pasti akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kemarahan Sun Moon. Istana, bahkan jika kita semua menyelamatkan hidup kita Frozen Cloud Immortal Istana, tidak lagi hanya sekedar nama. Tuan Istana, apa cara kedua yang kamu sebutkan? Mulan Yi bertanya penuh harap. Reaksi gadis-gadis Bing Yun hampir sama dengan apa yang diharapkan Yun Che. Ini adalah tempat es yang terisolasi dari dunia. Terlepas dari martabat dan dasar sekte, mereka telah lama terbiasa dengan segala sesuatu di sini. Mereka telah lama terbiasa dengan es, salju, dan dingin yang tak ada habisnya. Perlawanan mereka terhadap orang luar hampir menjadi naluri, dan mereka sudah terbiasa berintegrasi, bahkan lebih banyak lagi penolakan dari hati dan jiwa terhadap dunia luar. Dia berkata dengan tegas, cara kedua sangat sederhana, yaitu menghadapi Istana Ilahi Bulan Matahari secara langsung dan menggunakan kekuatan kita sendiri untuk melindungi tempat ini, dan bahkan suatu hari nanti, kita harus membayar hutang darah para dewa. Istana Ilahi Sun Moon, apa yang dikatakan Yun Che kata-kata itu sekali lagi membuat mereka tertegun dan terdiam untuk waktu yang lama. Karena, itulah Istana Matahari dan Bulan. Di Blue Wind Country, mereka adalah eksistensi yang transenden, dan bahkan ketika menghadapi Tianjian Villa, mereka tidak akan merasa malu sedikitpun. Namun Istana Ilahi Matahari dan Bulan, adalah raksasa yang tidak akan pernah bisa mereka tandingi meskipun kekuatan mereka meningkat 10 atau 100 kali lipat. Melihat seluruh benua Tianxuan, yang berani menyinggung Istana Ilahi Matahari dan Bulan, yang berani menjadi musuh Istana Ilahi Matahari dan Bulan, dan yang berani mengatakan, saya ingin Istana Ilahi Matahari dan Bulan membayar dengan darah. Tapi, Feng Hanyu berkata dengan takut-takut, namun langsung disela oleh Yun Che, tidak ada tapi, kita masih tinggal di sini, kita pasti tidak menunggu kematian dengan sia-sia, dan apa yang baru saja kukatakan jelas bukan omong kosong. Situasi saat ini sebenarnya tidak terlalu pesimistis. Yun Che berkata dengan serius, ketika kedua belas orang itu menyerang Frozen Cloud Asgard kita, mereka sengaja menyembunyikan identitas mereka dan jelas tidak ingin terungkap. Lagi pula, Istana Dewa Bulan Jepang, atas nama Tanah Suci, meracuni Istana Abadi Awan Beku kami tanpa alasan. Jika kabar menyebar, reputasi mereka akan ternoda. Selain itu, masalah ini diinstruksikan oleh Ye Xinghan, Tuan Muda dari Istana Dewa Bulan. Istana Dewa Bulan Matahari, penguasa surga, Ye Meixi, tidak tahu, jadi tindakan lanjutan Ye Xinghan tidak boleh terlalu besar, dan dia bahkan akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya. Petik 2. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan beberapa antek di Istana Matahari Bulan, sulit untuk dilawan, tapi jika kamu percaya padaku. Mata Yun Che menjadi padat, aku punya cara untuk membuat kekuatan semua kakak perempuan senior mencapai level Wang Xuan dalam waktu setengah tahun. Alam, biarkan 6 tuan dan paman yang sudah naik tahta, semuanya menjadi tuan. Mata kristal Feng Hanyu dan Feng Hansui melebar ke ukuran maksimumnya, dan bibir mereka terbuka lebar, semua es gadis-gadis Yun semua tercengang karena terkejut.
Karena kata-kata yang diucapkan oleh Yun Che saat ini 1000 kali lebih ilusi daripada menuntut hutang darah dari Sun Moon Divine Palace. Bab 666. Saat malam tiba perlahan, gadis-gadis Bingyun akhirnya bubar dan kembali ke ruang es masing-masing untuk beristirahat setelah 6 bulan mengalami stres berat. Tetapi meskipun mereka kelelahan, mereka ditakdirkan untuk tidak tidur malam ini. Kata-kata Yun Che bergema di telinga mereka untuk waktu yang lama. Dalam beberapa bulan, semua orang dari Wangsuan hingga tahta akan menjadi tahta, dan tahta akan ditingkatkan menjadi tuan. Dalam hal ini, bahkan 4 tempat suci para tuan akan menganggapnya sebagai fantasi, dan bahkan menganggapnya sebagai lelucon palsu. Tapi tatapan tegas di matanya membuat mereka ingin mempercayainya tanpa sadar. Meskipun Yun Che tidak mengatakan apa metodenya. Jika hal ini benar-benar dapat diwujudkan, maka meskipun Frozen Cloud Asgard hanya memiliki 2000 murid, itu akan menjadi sekte yang berada pada tingkat yang sangat tinggi di seluruh benua Tianxuan, hampir berada di urutan kedua setelah 4 tanah suci dan Phoenix Ilahi. Sekte, giok transmisi suara tidak pernah terdengar, dan Yun Che sedikit terkejut. Tidak ada berita dari pasukan utama Divine Phoenix secara tiba-tiba. Pasukan Divine Phoenix lainnya seharusnya bergegas ke Blue Wind Imperial City untuk menyelidikinya sesegera mungkin. Mungkinkah itu yang paling dekat? Pasukan Divine Phoenix juga berjauhan satu sama lain. Tidaklah cukup untuk menjangkau mereka sebelum hari ini. Tidak lagi memikirkannya, mata Yun Che tertuju pada Ye Qingsheng, yang pingsan karena kedinginan dan hanya memiliki nafas tersisa di kakinya. Dia mendengus dingin, membalikkan telapak tangannya, dan sekelompok burung gagak emas menyala seukuran kepalan tangan, dinyalakan, dengan kekuatan penuh. Ye Qingsheng bahkan tidak bisa berharap untuk bertahan dari api gagak emas selama lebih dari 5 napas. Untuk Ye Qingsheng saat ini, 1 napas api gagak emas dapat membakarnya menjadi abu. Tunggu, Yun Che hendak melepaskan api gagak emas ketika dia disela oleh suara Jasmine. Yun Che dengan cepat membalikkan telapak tangannya, apa yang salah? Apakah orang ini masih ada gunanya? Petik 2, orang ini memang tidak berguna, tapi sebelum membunuhnya, ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Jasmine mengambil waktu. Dia berkata, kedua orang ini memiliki tanda jiwa yang tertinggal di tubuh mereka. Begitu mereka mati, ingatan sebelum kematian akan diteruskan ke jiwa orang yang meninggalkan tanda pada mereka. Karena kedua orang ini adalah Ye Xinghan antek-anteknya, ingatan mereka sebelum kematian mereka kemungkinan besar dikirimkan ke Ye Xinghan. Petik 2 petik 2. Yun Che terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah. Ye Qingsheng belum mati, tapi Ye Ziyi sudah tidak ada residu yang tersisa setelah terbakar oleh apinya. Dengan cara ini, bukankah Ye Xinghan sudah mengetahui semua yang terjadi sebelumnya? Tidak hanya dia kembali hidup, tetapi juga tingkat umum kekuatannya saat ini. Yun Che menekan dahinya dengan keras dan berkata sedikit gila, kenapa kamu tidak mengingatkanku sebelumnya? Huff, Jasmine berkata dengan nada menghina, kamu bertindak ceroboh, dan kamu masih menyalahkanku. Bunuh saja pria yang disebutkan sebelumnya. Orang tua berpakaian ungu Ye Ziyi, paling banyak, Ye Xinghan tahu bahwa kamu masih hidup, tetapi jika kamu telah membunuh Ye Qingsheng begitu gegabah sekarang, jangan lupa, kamu baru saja melakukan rayuan jiwa Xuan Gang padanya. Jika Xuan Gang terkena Ye Xinghan, dia bisa menghukummu sebagai iblis secara terbuka. Pada saat itu, kamu tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke alam iblis ilusi. Kata-kata Jasmine membuat Yun Che diam-diam ketakutan. Alam iblis ilusi adalah tempat iblis di benua Tianxuan. Jika Ye Xinghan menemukan suangannya, belum lagi dirinya sendiri, segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk keluarga kerajaan Blue Wind dan istana abadi awan beku di mana dia berada sekarang, akan diiblis secara paksa, dan Ye Xinghan dapat atas nama melenyapkan iblis mereka secara terbuka menggunakan kekuatan istana matahari dan bulan untuk melakukan pengepungan dan penindasan. Sebelum membunuhnya, gunakan Xuan Gang untuk menghapus tanda jiwanya. Kata Jasmine dingin. Yun Che mengulurkan lengan kirinya, dan suangan terbang keluar, langsung menyerang hati dan jiwa Ye Qingsheng, menghapus semua tanda di dalamnya, belum lagi tanda jiwa, dan bahkan ingatannya. Lalu dia membalikkan telapak tangannya, dan emas gagak apinya dilepaskan, membakar tubuhnya menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Menyingkirkan suangan, ekspresi Yun Che menjadi berat.
Dia baru saja memberitahu gadis-gadis Bingyun bahwa situasi saat ini tidak terlalu pesimis, dan Istana Ilahi Matahari dan Bulan tidak boleh datang lagi dalam jangka pendek. Tapi, jika itu Malam Singhan tahu bahwa dia telah kembali hidup-hidup, tetapi itu benar-benar berbeda. 3 tahun lalu di Taiko Xuan Ark, dia merusak rencana Ye Xinghan untuk terlibat dengan Feng Shuer, dan membunuh 2 wanitanya, Yue Ji dan Mei Ji, dan sekarang dia membunuh 2 pelindungnya dan 10 pecundang. Sebagai tuan muda dari Istana Ilahi Matahari Bulan, dia mungkin tidak punya banyak orang yang berani membangkang sejak dia masih kecil, dan Yun Ce melakukan lebih dari sekadar menyinggung perasaannya. Ye Xinghan pasti sangat membencinya. Sekarang dia tahu dia belum mati, dia akan membunuhnya dengan cara apapun, dan bahkan mungkin kehilangan akal sehatnya. Sepertinya akan ada masalah besar di sini segera, Jasmine berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin semua wanita di sini mati, kamu sebaiknya menggunakan bahtera kuno yang dalam untuk membawa mereka sejauh mungkin. Bahkan jika kamu tahu bahwa pihak lain adalah mereka jelas tidak ingin melarikan diri dari Istana Matahari Bulan, karena jika mereka melarikan diri, semua yang ada di sini akan hancur, yang setara dengan mengubur seluruh fondasi dan ribuan tahun akumulasi Istana Awan Beku. Yun Ce merenung, dan tidak ada cara untuk menemukannya di sini. Ketika Ye Xinghan datang kepadaku, tempat yang akan langsung dia pikirkan adalah kota Kekaisaran Blue Wind. Pada saat itu, kota Kekaisaran Angin Biru yang sangat dilindungi oleh istri putriku tidak dihancurkan oleh tentara Phoenix Ilahi, namun dihancurkan oleh Istana Ilahi Matahari Bulan karena aku. Naiklah, Ye Xinghan tidak hanya tahu bahwa dia masih hidup, tapi juga dengan jelas melihat kekuatannya saat ini. Ketika saatnya tiba, orang yang dia bawa atau kirim pasti adalah orang-orang dari alam Jiangxuan, atau bahkan banyak orang. Mereka ingin menghancurkan kota Kekaisaran Blue Wind, tapi itu hanya dengan menjentikkan jari mereka. Melarikan diri, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Hah, apalagi, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Istana Ilahi Bulan Matahari sendirian. Kecuali kamu kembali ke alam iblis ilusi dan membawa Ratu Iblis kecilmu ke sini. Dengan kekuatan Ratu Iblis kecil saat ini, biarkan sendirian di Istana Matahari Bulan, Istana Dewa Bulan, bahkan jika penguasa 4 tanah suci bergabung, mustahil untuk mengalahkannya. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah hasil imbang. Petik 2, sama sekali tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, belum lagi identitasnya dan kemungkinan kekalahan Pangeran Ming kapan saja. Dia sudah membenci 4 tanah suci dengan ancaman wabah. Dengan temperamennya, jika dia benar-benar ingin sampai di sini, dia tidak akan menyampaikan berita. Bahkan aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Petik 2, selanjutnya, kekuatannya diperoleh dengan umurnya. Jika dia benar-benar menggunakan tingkat kekuatan itu, umurnya yang hanya 3 tahun pasti akan diperpendek lagi. Kata Yun Ce dengan cemberut. Tentu saja, ada hal yang lebih penting. Aku baru saja kembali dari alam iblis ilusi dan berlari kembali untuk memeluk paha Ratu Iblis kecil. Sebagai seorang pria, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jasmine mendengus dengan nada menghina, jadi, apakah kamu akan menyaksikan mereka mati, atau kamu akan mati bersama mereka? Petik 2, Aku masih punya setidaknya 6 jam untuk memikirkan bagaimana menghadapinya. Kata Yun Ce dengan tenang. 6 jam. Dalam ingatan Ye Qingsheng, bahtera terdalam tercepat yang dimiliki oleh Sun Moon Divine Palace akan memakan waktu setidaknya 6 jam untuk sampai ke sini. Yun Ce melirik ke langit, bahkan jika itu Ye Xinghan sangat mudah tersinggung bahwa dia mengemudikan bahtera misterius itu untuk datang secepat mungkin, dan dia akan tiba dalam 6 jam, jika saya belum menemukan cara untuk menghadapinya saat itu, saya harus dengan paksa membawa mereka pergi dengan bahtera misterius kuno itu. Omong-omong, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan meningkatkan semua kekuatan mereka yang dalam. Apakah Anda berencana menggunakan pil tuan? Jasmine langsung mengubah topik pembicaraan. Tidak ada seorang pun di dunia yang tahu berapa berat Yun Ce selain Jasmine. Ya, Yun Ce mengangguk, ini adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka yang dalam. Sifat, obat dari pil overload berada di luar kemampuan mereka untuk disempurnakan. Mengonsumsinya dengan gegabah hanya akan mendekati kematian. Apakah kamu berencana untuk menggunakan dao besar? Maukah kamu membantu mereka menyempurnakan kekuatan seni Buddha satu persatu? Petik 2, tentu saja ini satu-satunya cara. Kata Yun Ce sedikit tak berdaya.
2000 murid Frozen Cloud Asgard memang seorang proyek besar. Karena Overlord Pill adalah eksistensi tingkat harta karun di tingkat puncak alam iblis ilusi, potensinya bukanlah masalah kecil. Bahkan dengan kekuatan mendalam Yunce saat ini dan kekuatan seni Dao Buddha terbesar keempat, tidak akan mudah untuk menyempurnakannya di tubuh orang lain. Namun agar Frozen Cloud Asgard dapat membuat lompatan kualitatif dalam waktu singkat, dan setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di depan Sun Moon Asgard, inilah satu-satunya cara yang terpikir olehnya. Kamu hanya memiliki 37 pil tuan di tubuhmu sekarang, dan ada 2000 murid Bingyun di sini. Apakah kamu berencana untuk kembali ke alam iblis ilusi untuk mendapatkan bahan obat? Petik 2. Tidak perlu, kata Yunce dengan percaya diri. Tempat di mana Overlord Pills dimurnikan adalah bahan yang dibutuhkan adalah semua bahan seperti Purgatory Rock, Demon Burning Fin, dan Raksasa Destroying Heart, yang mengandung kekuatan tingkat sangat tinggi, tetapi keras dan sulit dikendalikan. Bahkan yang paling canggih sekalipun apoteker di benua ini akan merasa sangat sulit untuk menggunakannya sesuka hati. Memperbaiki satu jenis kekuatan obat, dan memurnikan puluhan dari mereka pada saat yang sama, bahkan lebih sulit. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa keluarga kerajaan iblis ilusi hanya bisa memurnikan 2 pil Overlord paling lama dalam 100 tahun. Oleh karena itu, meskipun bahan-bahan ini memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, tetapi karena terlalu sulit untuk dikendalikan, harganya tidak tinggi. Anda dapat membeli cukup banyak di Black Moon Merchant Guild. Suara Yunce sedikit merendah, pokoknya, aku akan segera pergi ke kerajaan Phoenix Ilahi. 2000 pil tuan, gunakan kekuatan Buddha Agung untuk membantu mereka menyempurnakannya satu persatu. Kamu, benar-benar kejam terhadap Frozen Cloud Istana Abadi. Jasmine tersenyum ringan, bagaimanapun, Frozen Cloud Asgard telah baik padaku, dan aku dipercaya oleh Gong Yuxian di ranjang kematiannya untuk mengambil alih posisi ketua istana. Setidaknya aku harus terlihat seperti ketua istana, kata Yunce dengan serius. Cih, Jasmine mendengus dan mencibir, itu jelas karena kesalahannya pada Cuyue-chan. Satu-satunya alasan di dunia ini yang bisa membuatmu, seorang mesum besar, menjadi begitu serius, adalah seorang wanita. Petik 2, petik 2. Kata-kata Jasmine menyentuh hati dan jiwa Yunce membuat napasnya tiba-tiba tersendat. 3 tahun lagi telah berlalu. Peri kecil, di mana kamu sekarang? Saat itu, kamar dagang bulan hitam ditugaskan untuk mencari Cuyue-chan di seluruh benua. Sekarang 3 tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah sudah ada hasil di sana. Tanda pisah. Semua kekhawatiran Yunce menjadi kenyataan. Saat Ye Ziyi meninggal, reaksi datang dari hati Ye Xinghan. Pada saat yang sama, ada juga kenangan 30 napas sebelum kematiannya. Yunce, Ye Xinghan berdiri perlahan, dia mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang terbuka menunjukkan bentuk yang sangat bengkok, dan wajah serta matanya semuanya gelap dan menakutkan. Perubahan auranya membuat lusinan penjaga di sampingnya gemetar ketakutan. Mereka telah mengikuti Ye Xinghan selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah merasakan kemarahan yang begitu mengerikan dan niat membunuh darinya. Ayahku pergi ke istana laut tertinggi, bahtera mendalam yang dia ambil. Ye Xinghan berbicara perlahan, suaranya serendah bisikan setan. Semua orang tidak tahu mengapa Ye Xinghan menanyakan hal ini. Pelindung Agung berkata dengan sedikit gentar, itu perahu Hongyang. Petik 2. Jadi, perahu suci matahari dan bulan masih ada di istana. Mata Ye Xinghan tiba-tiba memadat, di bawah gelombang dendam baru dan lama. Niat membunuh yang belum pernah dialami seumur hidupnya begitu kejam hingga hampir menghancurkan tubuhnya. Dia tahu bahwa dia kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tidak siap untuk tenang sama sekali. Dia berbalik dan berkata dengan suara yang sangat pelan, biarkan tetua ke-9, tetua ke-11, tetua ke-15, dan tetua ke-17 datang menemuiku, segera. Juga, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk segera mempersiapkan tabut suci matahari dan bulan. Aku ingin pergi ke negeri angin biru rendahan itu secara langsung. Bab 667. Meskipun Yunce dan Ye Xinghan hanya memiliki satu kontak, penampilannya di turnamen ranking 7 kerajaan dan bahtera Suan kuno sudah cukup bagi Yunce untuk melihat temperamennya dengan jelas. Setelah Ye Xinghan tahu bahwa dia masih hidup,
kemungkinan besar dia akan datang untuk membunuhnya sesegera mungkin, atau datang sendiri. Krisis di Blue Wind Imperial City dan Frozen Cloud Asgard baru saja teratasi, namun krisis yang lebih besar menyusul. Setelah melihat ke arah Frozen Cloud Asgard yang tenang dari udara, dia menghela nafas lega, memanggil tabut mendalam kuno, dan kembali ke Blue Wind Imperial City. Namun, dia tidak menyadari bahwa di langit yang sangat jauh, sepasang mata kristal es yang indah telah mengawasinya dalam diam. Baru setelah dia pergi, mata indah ini akhirnya menarik diri, dan wajahnya yang diselimuti kabut es sedikit beriak. Dia berpakaian putih, berkabut seperti peri, dan roh es yang melayang di sekitar tubuhnya dibandingkan dengan yang paling banyak kristal sempurna di dunia, juga jernih dan murni. Tuan, akhir dari Frozen Cloud Asgard benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan. Di sampingnya, gadis berbaju biru berkata, ada kegembiraan dalam suaranya, karena dia tahu bahwa meskipun wanita berbaju putih di depannya telah bersumpah di dalam hatinya, dia masih belum bisa melepaskannya sepenuhnya. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk datang ke sini lagi hari ini. Namun, Bingyun Immortal penguasa istana sebenarnya berubah menjadi seorang pria. Meskipun dialah yang menghilangkan bahaya dan sedikit dipaksa, itu masih terasa sedikit aneh. Petik 2. Jika dia benar-benar dapat membuat Frozen Cloud Asgard aman, untuk selamat dari bencana ini, tidak masalah apakah Anda laki-laki atau perempuan. Wanita berbaju putih berkata dengan ringan, pria juga bisa berlatih seni awan beku dan dewa ujung beku seni. Istana abadi awan beku hanya menerima murid perempuan, tapi ini hanyalah aturan sekte. Semacam perlindungan diri. Petik 2. Pokoknya, ini aneh. Kecuali kakak senior Hanyi, setiap pria di alam lagu salju adalah dibenci sampai mati. Gadis berbaju biru itu mengerutkan bibir merah mudanya, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, Tuan, Anda baru saja menatap orang bernama Yun Che itu. Apakah ada yang aneh dengan dia? Petik 2. Petik 2. Wanita itu berbaju putih melihat ke samping sedikit, dia memiliki seni ilahi ujung beku, dan dia sudah berada di tingkat ke-6, dia dapat membakar api ilahi gagak emas. Dalam tubuh yang sama dengan api es, dia masih memiliki suhu yang sangat dingin kekuatan Frozen End dan nyala api gagak emas yang ganas, tetapi energinya yang dalam sangat stabil, tanpa tanda-tanda ketidakstabilan. Ini sangat tidak biasa. Wanita berbaju putih itu sedikit mengernyit, tampaknya bingung. Dan pada levelnya saat ini, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat membingungkannya. Api yang dia gunakan untuk membakar pria berbaju ungu itu benar-benar api ilahi gagak emas. Saya pikir itu hanya ilusi. Gadis berbaju biru tampak terkejut, jadi, benua ini sebenarnya memiliki warisan yang ditinggalkan oleh gagak emas. Jika sekte gagak emas dari alam dewa api mengetahuinya, mereka pasti akan segera mengirim seseorang ke sini. Petik 2. Petik 2. Wanita berbaju putih itu terdiam. Tuan, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kamu menjadi begitu serius? Gadis berbaju biru itu memandangnya dan bertanya. Wanita berpakaian putih menutup matanya sedikit, seolah-olah dia mencoba yang terbaik untuk berkonsentrasi. Pernahkah kamu merasakan bahwa seseorang sedang mengawasi kita di suatu tempat? Petik 2. Wanita berbaju biru membuka matanya, bibirnya melebar, lalu segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di alam ini mengetahui keberadaan kita? Guru pasti sedang berkhayal. Petik 2. Setelah beberapa saat, wanita berbaju putih itu perlahan membuka matanya dan berbisik, mungkin. Pada saat ini, roh es di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi kacau, tubuh peri yang diselimuti kabut es bergetar hebat, dan seteguk darah merah cerah muncrat dari bibirnya tanpa peringatan, menutupi lengan bajunya yang seputih awan. Area yang luas diwarnai merah. Tuan, gadis berbaju biru berseru, buru-buru memegangi tubuh wanita berbaju putih, dan berkata dengan panik, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah itu terjadi setengah bulan yang lalu? Kenapa itu terjadi lagi begitu cepat? Yun Xiu membelai ringan, dan bunga es muncul seketika. Semua noda darah menghilang dalam sekejap, tetapi wajah di bawah kabut es agak pucat, dan bahkan lintasan terbangnya roh es menjadi kacau. Wanita berbaju putih itu bernafas dengan tenang, namun suaranya masih setenang asap, sumber kehidupan telah terluka, dan tidak ada cara untuk pulih. Bisa hidup 1000 tahun sudah menjadi takdir, dan ada adalah tak perlu bersedih. Ucapannya menyiratkan bahwa ia sudah mulai merasakan pengaruh kehidupan berakhir.
Gadis berbaju biru tiba-tiba menangis. Tidak. Tuan tidak bisa menerima nasibnya seperti ini. Tuan terluka parah ribuan tahun yang lalu. Kaio-sama punya cara kali ini. Kaio-sama pasti akan melakukan hal yang sama. Jika ada cara, atau aku akan bertanya pada alam Dewa Api. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Wanita berbaju putih itu mengomel pelan. Sejak dia memuntahkan darah, hanya dalam selusin napas, aura energi yang dalam di tubuhnya telah menghilang. Melemah lebih dari setengahnya, dia melirik ke lapangan bersalju tak terbatas di bawah, dan menghela nafas pelan, berkata, ayo pergi, baunya di sini keruh, yang akan membuat lukaku semakin parah dengan cepat. Petik 2. Kupikir aku sudah menyerah sepenuhnya, tapi bagaimanapun juga, ini seperti anakku. Mungkin tidak akan lama lagi aku akan mau tidak mau melakukannya lagi. Dia meraih lengan gadis berbaju biru dan perlahan terbang sampai dia tenggelam ke dalam formasi misterius yang muncul diam-diam di antara. Dan saat formasi misterius itu menghilang, di tempat mereka tinggal sebelumnya, sosok seorang gadis dengan rambut sebatas pinggang berwarna merah darah dan cahaya iblis yang memancar dari pupil matanya perlahan muncul. Alam lagu salju, gadis itu mendengus dengan suara yang sangat pelan, Pantas saja aku selalu merasa bahwa seni ilahi ujung beku memiliki rasa keakraban yang samar-samar. Ternyata itu adalah penganugerahan ilahi Es Phoenix, Kennen, tanpa jiwa Es Phoenix. Itu benar sekali, menarik. Dia terkekeh main-main, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang sepenuhnya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Saat muncul di langit di atas Blue Wind Imperial City, fluktuasi energi yang aneh membuat Yun Ce mengerutkan kening, dan matanya langsung menyapu ke selatan. Dia awalnya di tanah yang dihancurkan oleh abu mata air kuning, jejak kehancuran yang lebih dalam tiba-tiba muncul. Tanah yang telah tenggelam secara signifikan sebenarnya ditandai dengan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 mil. Meskipun tampaknya sudah lama berlalu, aura energi dalam tingkat yang sangat tinggi masih tertinggal di jurang yang dalam. Sepertinya, itu adalah aura alam Jiangxuan. Permaisuri Tuan, kamu kembali. Di atas tembok kota, Feng Yunli, yang terluka namun masih berdiri di depan, berteriak kaget dan gembira saat melihat Yun Ce. Para prajurit Blue Wind di sekitarnya juga mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, mata mereka gemetar karena kegembiraan, seolah-olah mereka sedang memandang dewa. Yun Ce jatuh dari langit dan bertanya, Jenderal Feng, apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi selama aku pergi? Feng Yunli berkata dengan cepat, sekitar setengah jam setelah permaisuri pergi, ada satu lagi. Phoenix ilahi tentara datang dari barat daya dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan membawa serta sejumlah besar kuda perang api dan binatang terbang misterius. Apa? Yun Ce mengerutkan kening, mengapa kamu tidak mengirim pesan kepadaku? Petik 2. Pada saat itu, Yang Mulia mengirim pesan kepada permaisuri berkali-kali, tetapi pesan itu selalu gagal. Feng Yunli berkata, pada saat itu, semua orang di dunia menduga permaisuri mungkin berada di tempat dengan penghalang isolasi, jadi dia tidak dapat menerima transmisi suara. Transmisi suara gagal, penghalang isolasi. Yun Ce tiba-tiba terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba teringat akan tempat rahasia Bingyun, tempat dia dan gadis-gadis Bingyun tinggal selama 1 jam penuh, tempat para penguasa istana masa lalu dari Frozen Cloud Asgard beristirahat. Mungkinkah itu? Petik 2. Tapi Pangeran Permaisuri Yun tidak perlu khawatir. Feng Yunli berkata dengan penuh semangat ketika pasukan Divine Phoenix hendak menyerang. Seorang pahlawan yang sangat kuat yang hampir sama kuatnya dengan Permaisuri Pangeran muncul, dan pahlawan ini adalah... Bang! Sesuatu diledakkan dengan keras, dan kemudian, suara Yun Ce yang sangat akrab, kasar dan tebal, tetapi jelas diwarnai dengan air mata terdengar, kakak ipar. Ini adalah suara Xia Yuanba. Di dunia ini, hanya Xia Yuanba yang bisa memanggilnya saudara ipar. Jantung Yun Ce tiba-tiba melonjak, dia berbalik dan melihat sosok yang bergegas ke arahnya. Sebelum dia bisa bersemangat, dia terkejut. Karena Xia Yuanba, yang sudah besar, sebenarnya menjadi lebih besar dari 3 tahun yang lalu. Mata Yun Ce tiba-tiba melonjak ketika dia melihatnya. Ledakan, Yun Ce, ketakutan, dan tanpa sadar menjauh. Xia Yuanba segera melompat ke udara. Dengan suara keras, menara itu hancur berkeping-keping.
Xia Yuanba berbalik dan menangis, kakak ipar. Ternyata bahwa kamu benar-benar belum mati. Bagus sekali, kakak senior Suerwo mengatakan bahwa kamu telah kembali. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Petik 2, hidupku begitu keras. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Yun Ce menatap Xia Yuanba, yang satu ukuran lebih tua, dan berkata sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menepuk lengannya. Otot-otot yang menyentuh telapak tangannya sekeras seperti baja halus. Yuanba, aku tidak melihatmu selama 3 tahun, dan kamu telah tumbuh dewasa lagi. Oke, jangan menangis. Mulai sekarang, selama kamu tidak melihat tubuhku, jangan percaya itu aku mati. Xia Yuanba menyeka air mata dengan seluruh kekuatannya, menyeringai, mengangguk cepat, dan tertawa dengan kekuatan besar. Ya, kamu tidak boleh menangis. Kakak iparku jelas baik-baik saja, tidak ada yang terjadi sama sekali. Seharusnya kamu tertawa saja, seharusnya aku sudah tahu sejak lama bahwa kakak iparku adalah orang yang paling menentukan di dunia, bagaimana mungkin dia mati begitu mudah. Chang Yue, nomor 1 di bawah langit, Xiao Yun, dan nomor 7 di bawah langit juga telah keluar. Melihat Xia Yuanba, yang memiliki kekuatan mengerikan, menghancurkan pasukan Divine Phoenix dengan satu pukulan, dan melepaskan serangan Lingran, tekanan di sekujur tubuhnya, dia menangis seperti anak kecil di depan Yun Ce, dan menangis serta tertawa karena perkataan Yun Ce. Perbedaannya sangat besar sehingga Xiao Yun dan yang lainnya tercengang. Chang Yue melirik ekspresi mereka dan tersenyum, suami dan Yuanba tumbuh bersama, dan mereka berdua adalah kerabat yang sangat penting dalam kehidupan satu sama lain. Hubungan mereka begitu dalam sehingga membuat iri. Tidak peduli seberapa kuat mereka, betapa meninggikan statusnya, ini tidak akan berubah sama sekali. Dibandingkan dengan perubahan penampilan Xia Yuanba, yang lebih mengejutkan Yun Ce tidak diragukan lagi adalah perubahan auranya. Aura kekuatan besar yang bergoyang di sekitar tubuh Xia Yuanba begitu kaya sehingga Yun Ce tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Xia Yuanba dan bertanya, Yuanba, berapa tingkat kekuatan mendalammu saat ini? Petik 2, ini. Xia Yuanba tertawa dengan rasa malu, adik iparku mungkin tidak mempercayainya, tapi sepertinya aku berada di alam Jiangxuan tingkat ke-6 sekarang. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menekankan, itu benar, dia pasti tidak berbohong kepada saudara iparku. Dia memang tidak berbohong padamu. Jasmine segera berkata, tingkat kekuatannya saat ini memang tingkat ke-6 dari alam mendalam berdaulat. Yun Ce, gelombang. Akeom tanda pagar persen. Di kota kekaisaran iblis di alam iblis ilusi, Yun Ce telah bertemu banyak kaisar dan sudah sangat menyadari konsep alam Junsuan. Dia tahu seberapa besar perbedaan antara setiap level alam Baksuan, dan juga tahu seberapa besar perbedaan antara level kecil alam Jiangxuan. Pil Tuan, yang memungkinkan seseorang untuk menerobos kemacetan Kaisar Suan dan menjadi tuan, adalah ramuan tingkat harta karun di kota Kaisar Iblis. Menerobos kemacetan dari Kaisar Suan ke Kaisar Suan bahkan lebih sulit lagi daripada yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Petik 2. Dan Xia Yuanba benar-benar menyeberang dari tahap tengah alam mendalam tiran, ke tahap tengah alam mendalam berdaulat hanya dalam 3 tahun. Tingkat pertumbuhan seperti ini tidak dapat digambarkan dengan 10.000 kata yang luar biasa. Jika seseorang seperti penguasa Tanah Suci mengetahuinya, dia mungkin akan sangat iri hingga dia akan memuntahkan 8 liter darah. Melihat ekspresi bingung Yun Ce, Xia Yuanba berkata dengan lemah, saya tidak menyangka bahwa kekuatan saya yang dalam akan meningkat begitu cepat. Guru berkata itu karena vena ilahi Tuan. Saya hanya mengetahuinya secara perlahan. Ternyata itu vena ilahi Tuan sangat kuat. Petik 2. Petik 2. Yun Ce menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan suara rendah dengan pikirannya, Jasmine, kamu pernah berkata bahwa vena ilahi Tuan adalah urat misterius dewa perang di zaman kuno. Jasmine, Anda juga mengatakan bahwa dewa jahat dan dewa kesunyian adalah eksistensi transenden di antara para dewa di zaman kuno. Namun, saya memiliki pembuluh darah misterius dari dewa jahat, seni dewa-dewa kesunyian, dan bahkan dewa naga, darah, sumsum dewa naga, jiwa dewa naga, darah Phoenix, darah gagak emas. Di beberapa tahun terakhir, saya telah bertahan dari badai luar angkasa yang sangat kejam, dan menyerap kekuatan besar di lautan api maut. Saya selalu merasa bahwa saya tingkat pertumbuhannya luar biasa.
Petik 2. Tetapi sekarang saya merasakan bahwa saya dewa jahat Huang Shen sangat lemah di depan vena ilahi Tuan Yuanba. Kata Yun Ce dengan sedikit gigi terkatup. Tingkat pertumbuhan Xia Yuanba yang mengerikan, bahkan dia tidak bisa menahan rasa iri. Bersambung.